Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan selalu sejahtera. Nah, pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar dan mari kita sama-sama sharing tentang tag prosedur. Tag prosedur menurut istilah lain bisa dikatakan sebuah tip, bisa dikatakan sebuah cara, atau bisa juga dikatakan sebuah petunjuk, bisa juga dikatakan tutorial, atau bahkan bisa dikatakan cara jitu. Nah, berdasarkan pengertian dari tag prosedur itu adalah tag yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan secara sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Jadi di sini bisa kita garis bawahi bahwa pengertian dari tag prosedur adalah menjelaskan langkah-langkah yang secara lengkap. Jadi langkah-langkahnya harus secara lengkap dan juga secara sistematis. Itu berdasarkan pengertian. Sekarang bagaimana dengan struktur tag prosedur itu sendiri? Struktur ada bagian pernyataan umum atau tujuan. Di pernyataan umum atau di tujuan ini berisikan pengantar, berisikan pengenalan, berisikan gambaran, isi petunjuk. Struktur berikutnya di bagian tahapan. Nah, di bagian tahapan ini diisi dengan langkah melakukan sesuatu secara sistematis dan kronologis. Struktur berikutnya, struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Di penegasan ulang ini diisi dengan kalimat seperlunya. Nah, tadi itu struktur, kemudian di bagian tahapan ini bisa dilihat macam-macamnya, bisa isinya itu tentang pembahasan mengenai cara menggunakan alat atau membuat sesuatu, bisa juga isi pembahasannya tentang cara melakukan aktivitas, bisa juga cara melakoni kebiasaan hidup. Itu isi pembahasan di bagian tahapan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya punya contoh cara menggunakan alat atau membuat sesuatu. Alat contohnya menggunakan laptop. Kalau kita punya laptop tetapi tidak bisa menggunakannya, tidak tahu bagaimana prosedurnya, itu nanti akan mengalami kerusakan atau bahkan itu akan menimbulkan kecelakaan terhadap pengguna laptop itu sendiri. Di sini misalkan menggunakan alat laptop, kemudian menghidupkan mobil, kemudian contoh lain cara membuat bunga. Cara melakukan aktivitas, misalkan kita melakukan aktivitas menanam jagung. Bagaimana cara menanam jagung hibrida supaya hasilnya baik? Nah, ini alangkah baiknya kita membaca bagaimana petunjuk cara menanam jagung yang baik. Kemudian misalkan juga contoh cara melakukan aktivitas memelihara kucing. Nah, contoh lain dari cara melakukan kebiasaan hidup: kiat belajar menyenangkan, kiat sukses belajar, dan tips sukses berbisnis. Ini kalau dilihat dari tahapan macam-macam isi pembahasannya. Selanjutnya kita mungkin bertanya, bagaimana sih kaidah kebahasaan dari tag prosedur itu sendiri? Setiap tag itu memiliki kaidah atau ciri kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan tag prosedur yaitu biasanya urutan secara kronologis. Jadi menggunakan konjungsi-konjungsi yang menyatakan secara kronologis. Contohnya setelah itu, selanjutnya, lalu, kemudian, ciri,
Yang lain menggunakan konjungsi penjumlahan dan menggunakan konjungsi penambahan. Contohnya, tambahkan, campurkan. Ciri kebahasaan yang lain pun bisa menggunakan kata teknis atau istilah. Nah, dalam penggunaan kata teknis atau istilah biasanya itu tergantung apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Itu kan yang akan kita sampaikan punya bidang masing-masing, apakah di bidang pertanian, di bidang industri, atau bidang elektronik. Ini akan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Ciri kaidah kebahasaan yang lain yaitu biasanya menggunakan penunjuk waktu. Contohnya, beberapa menit, sejam kemudian, itu petunjuk waktu. Nah, berikutnya juga bersifat persuasif atau bersifat mengajak. Mari, ayo, itu bersifat persuasif. Masih ada ciri lain dari kebahasaan teks prosedur. Biasanya di teks prosedur itu menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah, dan juga ini menggunakan kata kerja larangan. Biasanya kata kerja imperatif itu dibentuk oleh akhiran i, akhiran kan, dan akhiran lah. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kata kerja imperatif ada contohnya. Di sini misalkan bentuk dasarnya tunjuk, diberi imbuhan kan, sehingga membentuk kata tunjukkan. Itu merupakan imperatif atau perintah. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini bentuk dasar hindar diberikan imbuhan i, akhiran i, menjadi bentukan hindari. Bentuk dasar jadi diberi imbuhan lah, menjadi bentukan jadilah. Nah, ini contoh-contoh kata kerja imperatif. Untuk contoh kata kerja larangan, gampang sekali, itu jangan, tak perlu, dan tidak seharusnya. Itu tadi merupakan ciri kebahasaan. Nah, selain ciri kebahasaan, juga mungkin kita bertanya atau teman-teman bertanya, bagaimana sih cara menyunting teks prosedur? Nah, untuk menyunting itu sendiri maknanya yaitu memperbaiki, atau bisa juga dikatakan sebuah edit, mengedit, memperbaiki. Menyunting ini bisa berdasarkan kebenaran isi teks prosedur, berdasarkan strukturnya, berdasarkan kaidah kebahasaannya, dan berdasarkan penggunaan ejaan atau tanda baca. Nah, di sini contoh penggunaan ejaan atau tanda baca. Ada contoh di sini, kenali. Kita harus mengedit karena kenali berdasarkan penggunaan ejaannya itu tidak benar. Jadi harus diganti dengan mengenali. Itu contoh penggunaan ejaan atau tanda baca. Berikutnya, langkah-langkah penyusunan. Nah, bagaimana cara menyusun teks prosedur? Yuk kita intip langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Langkah yang pertama, kita harus menginventarisir macam-macam kegiatan. Kegiatan apa saja yang akan kita buat, ya. Inventarisi macam-macam kegiatan atau kegiatan apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Kegiatan ini temanya apa? Atau termasuk pada tema apa? Yang ketiga, membuat kerangka topik secara garis besar. Seperti yang kita ketahui,
membuat kerangka itu adalah untuk mempermudah bagaimana cara kita membuat sebuah tulisan. Jadi di sini juga sama, dalam membuat teks prosedur yaitu harus ada kerangkanya supaya kita punya batasan-batasan, tidak keluar dari topik pembicaraan. Yang keempat, mensistematiskan kerangka dengan benar, disistematiskan, disusun dengan benar, kemudian mudah dipahami oleh pembaca. Itu sehingga tidak membingungkan pembaca. Nah, yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Jadi kalau sudah mensistematiskan kerangka, langkah berikutnya kita mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang keenam yaitu mengembangkan kerangka dengan jelas, yang lengkap berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan. Itu tadi langkah-langkah. Selanjutnya, kalau dilihat dari ciri khusus bahasa dalam teks prosedur, seharusnya menggunakan, ini sebagai penekanan, menggunakan kalimat-kalimat yang jelas, harus menggunakan juga kalimat-kalimat yang logis sehingga bisa dipahami oleh orang lain, diterima oleh akal pikiran yang secara sehat, dan juga harus singkat. Jadi tidak boleh berbelit-belit, tidak membingungkan orang lain. Nah, itu tadi ciri khas bahasa dalam teks prosedur. Dan bagaimana perbedaan antara teks prosedur dengan teks lainnya. Nah, dalam teks prosedur itu biasanya menggunakan pola yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu berdasarkan struktur, harus pernyataan umum dulu, harus ke tahapan, harus ke penegasan ulang. Jadi tidak bisa dari penegasan ulang ke pernyataan umum, dari pernyataan umum ke tahapan. Ini kalau seperti acak itu nanti orang ketika membaca atau mengaplikasikan dalam kehidupan itu akan mengalami kegagalan atau bahkan kerusakan atau kekacauan dan kecelakaan. Jadi sebaiknya yaitu strukturnya betul ya, itu. Sedangkan kalau dalam teks lainnya itu bisa menggunakan umum khusus ke sebab akibat atau khusus umum ke komparasi. Nah, ini perbedaan antara teks prosedur dengan teks yang lainnya. Kemudian juga untuk apa kita sharing dan belajar mengenai teks prosedur? Apa sih fungsinya? Atau tujuannya untuk apa? Nah, fungsi dan tujuan mempelajari teks prosedur yaitu agar dapat memahami dan menyusun prosedur, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur atau aturan atau cara, sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada orang lain tentang melakukan sesuatu secara baik dan benar. Nah, itu tadi sharing, mudah-mudahan bisa diterima oleh publik, dan mohon maaf atas keterbatasannya, dan mohon juga saya bantu like, komen, share, subscribe. Semoga ini menjadi pengalaman bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.